Di sebuah kota kecil yang sepi, berdirilah sebuah toko barang antik yang hampir tak pernah dikunjungi. Toko itu dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Karno, pendiam, misterius, dan selalu mengenakan sarung tangan. Meskipun cuaca panas, suatu hari, Rama, seorang mahasiswa sejarah yang sedang menyusun skripsi, masuk ke toko itu tanpa sengaja. Ia hanya berniat berteduh dari hujan, namun pandangannya langsung tertarik pada satu benda di dalam etalase kaca. Sebuah jam saku kuningan tua, dengan angka Romawi dan rantai perak yang sudah menghitam. Jam itu seolah memanggilnya. Rama mendekat dan bertanya, "Ini dijual, Pak?" Pak Karno menatapnya lama, lalu berkata, "Jam itu tidak untuk dijual, kecuali kau tahu apa yang kau cari." Rama tersenyum, mengira itu sekadar kalimat promosi tua. Ia membujuk, menawar, dan akhirnya berhasil membelinya. Tapi sebelum menyerahkan jam itu, Pak Karno berpesan dengan suara pelan, "Ingat, jangan buka jam ini saat jarum menunjukkan pukul 12 tepat." Rama hanya mengangguk, menganggap itu mitos aneh dari orang tua zaman dulu. Di rumah, ia mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Saat jam dibuka, waktu seolah melambat, angin berhenti bertiup, suara burung menghilang, dan detik jam dinding membeku. Tapi dirinya tetap bisa bergerak. Awalnya Rama mengira itu cuma sugesti, tapi lama-kelamaan ia bereksperimen. Ia membuka jam saat dikejar deadline. Ia bisa membaca puluhan halaman dalam waktu yang seharusnya hanya 1 menit. Ia bisa menyelesaikan tugas, mencuri waktu, dan semuanya terasa luar biasa. Namun semuanya berubah ketika suatu malam, ia tanpa sadar membuka jam itu tepat saat pukul 12. Jam itu bergetar hebat. Angka-angkanya berputar cepat, dan sebuah suara berbisik muncul dari dalamnya. Pelan tapi jelas. "Sudah kubilang, jangan buka saat 12 tepat." Sejak saat itu, hidup Rama berubah. Ia mulai melihat sosok-sosok gelap yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia membuka jam, dunia membeku, kecuali satu bayangan hitam yang terus bergerak. Sosok itu tinggi, tak memiliki wajah, namun selalu mengarah padanya, seolah mengikuti jejaknya. Rama menjadi takut. Ia mencoba membuang jam itu, tapi selalu kembali ke sakunya. Ia menyimpannya di brankas, tetap muncul kembali. Ia bahkan kembali ke toko antik itu, namun toko itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong dan papan pembangunan. Putus asa, ia menemukan secari kertas kecil tersembunyi di balik penutup jam. Isinya tertulis dengan tangan asing, "Setiap waktu yang kau curi akan dibayar dengan waktumu sendiri." Rambut Rama mulai memutih. Tubuhnya melemah. Ia cepat lelah, matanya gelap, dan wajahnya menua, seolah hidupnya dipercepat. Ia sadar, setiap kali ia menggunakan jam itu, ia menukar waktu milik orang lain dengan sisa hidupnya sendiri. Namun, masih ada satu jalan keluar. Jam itu bisa direset jika ia diberikan kepada orang lain yang mau menerimanya secara sukarela. Dan akhirnya, di suatu sore, Rama duduk di sebuah kafe kecil. Seorang pelayan muda menghampiri dan melihat jam saku di tangannya. "Wah, jamnya keren banget, Kak. Antik banget." Rama tersenyum, lelah tapi damai. "Kalau kamu suka, ambil saja. Gratis." Pelayan itu menerimanya dengan senang hati, tanpa curiga. Dan untuk pertama kalinya, jam itu tidak kembali ke saku Rama. Ia berdiri dan berjalan keluar dari kafe dengan langkah pelan. Dunia terasa normal. Waktu terasa hidup kembali. Dan ia tahu, meski hidupnya tak bisa kembali, setidaknya waktunya sudah berhenti berlari darinya. Suka dengan ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.